Isu dugaan korupsi Gibran dan Kaisang makin membesar. Istana pun tegang. Dilansir Pikiran Rakyat, membesarnya dilaporkannya dua putra Presiden Jokowi, yaitu Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep, disebut-sebut merupakan kesalahan dari Kepala Staf Kepresidenan KSP Muldoko. Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK dengan dugaan praktik KKN terkait relasi bisnis yang mereka miliki. Adanya berita tentang dilaporkannya Gibran dan Kaisang membuat istana mengambil tindakan. Muldoko memberikan pernyataan tentang laporan tersebut dan tidak perlu mencurigai kekayaan yang dimiliki oleh anak pejabat negara. Namun bukannya meredah, isu Gibran dan Kaisang justru semakin besar yang menyebabkan dikaitkannya berita tersebut ke dalam ranah politik. Dilansir pikiranrakyat.com dari YouTube Rocky Gerung Official, membesarnya isu Gibran dan Kaisang disebut sebagai kesalahan yang dilakukan oleh KSP Muldoko. Itu kesalahannya justru di KSP, jadi membesarlah isu itu. Jadi, keadaan ini yang membuat masyarakat sipil dan pengamat politik menganggap bahwa ada ketegangan di istana, ujar Rocky Gerung. Dinilai oleh Rocky Gerung, tidak ada peluang bagi Gibran dan Kaisang untuk menghindari proses lanjutan dari laporan yang dibuat oleh dosen UNJ Ubaidillah Badrun. Hal tersebut mengingat sudah ada berkas-berkas yang dikirimkan ke KPK sebagai pelengkap laporan tentang Gibran dan Kaisang. Sangat mungkin KPK memproses kasus ini dan harusnya diproses karena sudah dilaporkan, tidak bisa lagi ditutupi. Kita lihat 2 hingga 3 hari ini, apakah istana memang terganggu dengan isu ini dan bagaimana reaksi KPK, kata Rocky Gerung. Sementara seperti dilansir gelora.co, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menanggapi pelaporan yang dilayangkan dosen UNJ Ubaidillah Badrun terkait dugaan KKN yang diduga dilakukan oleh 2 anak Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep. Menurut Gufron, KPK akan menindaklanjuti setiap laporan dengan tidak melihat latar belakang siapa yang dilaporkan. Terhadap pelaporan yang diduga dilakukan oleh anak presiden, sekali lagi begini, KPK akan menerima dari siapapun terhadap pelaporan atau pengaduan dari masyarakat, kata Gufron dalam konferensi pers di kantornya pada Selasa 11 Januari. Baik pelapornya siapapun dan juga terlapornya siapapun, KPK akan kemudian melakukan proses penelaahan lebih lanjut. Jadi, KPK tidak melihat anak siapa, tidak melihat bapaknya siapa. KPK akan tindak lanjuti sesuai prosedur peraturan perundang-undangan maupun SOP di KPK untuk menelaah lebih lanjut. Gufron juga mengatakan bahwa laporan tersebut akan diverifikasi oleh tim pengaduan masyarakat. Apakah layak naik ke penyelidikan atau tidak? Setelahnya, lalu masuk ke tahap ekspos. Apakah layak naik penyidikan atau tidak? Setelah sidik naik ke penuntutan atau tidak, sidang dan seterusnya. Jadi, KPK akan lakukan proses sesuai peraturan perundang-undangan dan SOP, tidak karena siapa yang dilaporkan dan siapa yang melaporkan. Prosesnya saat ini kami sudah terima dan kami akan telaah, pungkasnya. Istana tegang pasca dilaporkannya anak Jokowi, Gibran dan Kaisang ke KPK. Tak hanya itu, pelapor Gibran dan Kaisang ke KPK, Ubaidillah Badrun, akhirnya dipolisikan oleh Jokowi mania. Ini seperti ada kepanikan dan pengalihan isu dugaan KKN 2 anak Jokowi. Gelora.co, laporan polisi yang dilayangkan relawan Jokowi mania, Joman, terhadap Ubaidillah Badrun disinyalir sebagai pengalihan isu atas dugaan KKN dan TPPU 2 putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep dan Gibran Raka Buming Raka. Jadi, upaya laporan itu
bagian dari mengajak perhatian publik lari dari substansi laporan Ubaidillah Badrun di KPK, kata analis politik dan aktivis 98 Ray Rangkuti dalam keterangan tertulisnya Sabtu 15 Januari. Ia pun menyayangkan laporan Ketua Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, yang menuding Ubaidillah Badrun dengan pencemaran nama baik. Seharusnya, kata dia, laporan Ubaidillah lebih dahulu dibuktikan hingga ke pengadilan. Jika tidak terbukti di pengadilan, barulah laporan dilayangkan. Kalau ini dilaporkan lebih dahulu dan laporan pencemaran nama baik duluan yang diusut, itu yang saya bilang kelucuan dari proses hukum, tandasnya. Sementara diberitakan terpisah, adanya berita tentang dilaporkannya Gibran dan Kaisang membuat istana mengambil tindakan. Sebelumnya, Muldoko memberikan pernyataan tentang laporan tersebut dan tidak perlu mencurigai kekayaan yang dimiliki oleh anak pejabat negara. Namun bukannya mereda, isu Gibran dan Kaisang justru semakin besar yang menyebabkan dikaitkannya berita tersebut ke dalam ranah politik. Dilansir pikiranrakyat.com dari YouTube Rocky Gerung Official, membesarnya isu Gibran dan Kaisang disebut-sebut sebagai kesalahan yang dilakukan oleh KSP itu sendiri. Itu kesalahannya justru di KSP, jadi membesarlah isu itu. Jadi keadaan ini yang membuat masyarakat sipil dan pengamat politik menganggap bahwa ada ketegangan di istana, ujar Rocky Gerung. Dinilai oleh Rocky Gerung, tidak ada peluang bagi Gibran dan Kaisang untuk menghindari proses lanjutan dari laporan yang dibuat oleh dosen UNJ Ubaidillah Badrun. Hal tersebut mengingat sudah ada berkas-berkas yang dikirimkan ke KPK sebagai pelengkap laporan tentang Gibran dan Kaisang. Sangat mungkin KPK proses ini dan harusnya diproses karena sudah dilaporkan. Tidak bisa lagi ditutupi. Kita lihat 2 hingga 3 hari ini, apakah istana memang terganggu dengan isu ini atau bagaimana reaksi KPK, kata Rocky Gerung. Wah, kabar kali ini cukup menghebohkan. Uang Kaisang, anak Presiden Jokowi, dipertanyakan. Dengan beberapa syarat, KPK siap turun tangan untuk menganalisis kekayaan anak Presiden Jokowi ini. Gelora.com, PLT juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Ali Fikri, akhirnya buka suara terkait harta kekayaan anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Sebelumnya, Kaisang Pangarep membuat heboh masyarakat setelah memborong saham PT Pancamitra Multi Perdana sebesar 98 miliar atau sekitar 8% dari total keseluruhan saham perusahaan makanan beku berbasis udang tersebut. Hal ini lantas membuat publik curiga terkait harta kekayaan yang dimiliki oleh putra Presiden Jokowi tersebut. Terlebih lagi, banyak masyarakat mendesak agar lembaga anti rasuah untuk menganalisis soal harta kekayaan Kaisang Pangarep tersebut. KPK mengajak semua pihak yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi agar bisa mengadukannya kepada KPK, ujar Ali Fikri kepada Genpi.co pada Jumat 17 Desember. Menurutnya, aduan yang dilengkapi bukti-bukti awal valid akan sangat membantu lembaga anti rasuah untuk melakukan analisis dan menelaah kasus tersebut. KPK memastikan akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat tersebut dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data laporan, kata Ali Fikri. Selain itu, Ali Fikri juga akan memastikan apakah benar ada dugaan korupsi sehingga hal ini bisa menjadi kewenangan KPK. Sementara terpisah, mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli
mempertanyakan asal-usul uang Kaisang dalam sebuah diskusi virtual yang digelar oleh FNN. Hari ini ada anak kecil, anak bawang beli investasi ratusan miliar. Duit dari mana? Itu kan duit dari bisnis jualan pisang doang, jualan martabak, ujar Rizal Ramli. Dirinya menilai hal tersebut merupakan salah satu bentuk keserakahan dari kekuasaan yang dimiliki ayahnya, yakni Presiden Jokowi. Jadi balik lagi apa yang dulu kita nggak suka, karena keserakahan tanpa batas, justru rakyat lagi sulit pada mengambil kesempatan dalam kesempitan, tandas Rizal Ramli.